Halo semuanya, kembali bersama saya, David Jaya. Sesuatu yang ambil pernah dipaksakan oleh sebagian besar investor dalam konteks video ini, investor di pasar modal, yakni merasa ketinggalan saat pasar itu sedang bullish, yakni kondisi di mana sebagian besar saham mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan dalam durasi yang tidak sebentar. Dan bisa kita lihat di media sosial, semua orang sepertinya mendapatkan keuntungan yang besar. Setelah kita ini hanya berdiam saja karena saat kemarin sebelum pasar itu dalam fase yang naik atau bullish sedang tidak memegang saham atau kita terlalu cepat menjual saham yang kita pegang. Padahal itu baru di fase awal saat pasar sedang mengalami bullish. Kita merasa sedikit cemas, gelisah dan panik dan dia melihat investor lainnya mengalami hal yang demikian. Selain itu ada juga yang mulai merasa minder, berpikir bahwa mereka lambat atau hilang kesempatan untuk menjadi seorang investor yang berhasil ya. Jadi mereka merasa wah saya tidak cocok nih untuk di pasar modal seperti itu. Reaksi-reaksi seperti ini yang membuat kita yang ketinggalan dalam tanda kutip di saat pasar sedang bullish atau mengalami kenaikan yang luar biasa menjadi bersikap impulsif. Hal ini dapat membuat tindakan selanjutnya yang membeli saham tanpa riset yang cukup sehingga memungkinkan kita itu terjebak untuk membeli saham di harga yang tinggi, padahal saham yang kita beli tersebut harganya belum tentu melanjutkan kenaikan atau bahkan mengalami penurunan atau koreksi sehingga justru membuat kita mengalami kerugian. Dan sekali lagi ya, bahwa perasaan gelisah atau panik ini merupakan hal yang wajar atau normal. Sebelum saya membahas siapa dan tindakan yang harus diambil untuk mengatasi hal tersebut, perlu diingat ya bahwa investasi seharusnya tidak didasarkan pada perasaan, melainkan pada analisis yang matang. Siap atau tindakan yang pertama, adopsi siap yang santai dan jangan terburu-buru. Investasi itu seperti kita berlari maraton, bukan lari sprint atau jalan pendek. Jadi daripada kita merasa terdesak untuk segera membeli dan memperoleh keuntungan dalam waktu yang cepat atau singkat, lebih baik kita mengambil waktu itu untuk merenung atau melakukan evaluasi terhadap langkah kita atau kesalahan yang kita lakukan sebelumnya. Jadi penting ya bahwa untung tidak terjebak dalam euforia di saat pasar sedang bullish atau ketakutan di saat pasar bergerak sebaliknya. Jadi kita tenangkan dulu pikiran kita hingga akhirnya emosi kita itu terjaga atau emosi kita itu menjadi stabil. Hal ini dapat membuat kita berpikir jernih dan objektif sehingga kita dapat melakukan siap atau tindakan yang kedua, yakni penting untuk selalu melakukan riset sebelum melakukan investasi. Jangan hanya ikutan tren ya. Cobalah untuk memahami perusahaan apa yang kita beli dan di industri apa perusahaan yang kita beli ini. Lalu diikuti dengan diversifikasi portofolio yang menjadi kunci dari investasi. Dengan menyebarkan investasi ke berbagai jenis aset atau dalam konteks pasar modal dalam beberapa saham, hal ini dapat mengurangi risiko dan tetap tenang meskipun ada fluktuasi di pasar. Risiko yang dimaksud itu dapat terukur ya. Di lain kesempatan saya akan menerangkan mengenai varians untuk mengukur risiko di portofolio kita. Dan juga hal yang penting lainnya, jangan lupa untuk mengelola ekspektasi kita ketika kita hendak dan sesudah membeli suatu saham. Ingat bahwa pasar itu selalu memiliki siklus. Pasar yang bullish itu tidak naik terus menerus ya. Suatu saat itu koleksi maupun itu koleksi jangka pendek maupun lanjutan. Jadi menyiapkan mental itu juga perlu untuk menghadapi kondisi pasar seperti ini. Dengan cara ini maka hampir dipastikan kita bisa tetap fokus dan tidak terjebak dalam perasaan yang takut untuk kehilangan peluang. Lalu yang ketiga, bersiap proaktif. Proaktif itu sebenarnya kan memiliki prinsip bahwa apa yang ada di dalam kita itu jauh lebih penting dibandingkan dengan apa yang ada di sekitar kita atau yang di luar kita. Jadi penting ya untuk mengelola diri kita dan fokus terhadap diri kita agar kita selalu siap untuk strategi investasi dan memantau pasar secara berkala sehingga ketika suatu kesempatan itu muncul kita tidak ragu lagi untuk mengambil tindakan. Dan selanjutnya hal ini dapat mengembangkan rasa percaya diri kita dalam membuat keputusan investasi sehingga kita percaya terhadap analisis dan riset yang
telah kita lakukan sendiri, sehingga kita tidak terpengaruh ya yang menjadi bagian dari proaktif tadi oleh suara-suara dari luar. Terakhir, ingatlah bahwa setiap investor memiliki perjalanannya masing-masing. Kita sudah sering mendengar kalimat jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Fokuslah pada tujuan investasi kita masing-masing, dan dengan siap yang ini sudah pasti kita bisa lebih tenang dan percaya diri dalam menghadapi pasar. Dan sebagai tambahan ya, terlibatlah dalam komunitas yang berbicara mengenai investasi yang kita lakukan, dan mendengar pengalaman orang lain bisa membuka wawasan baru bagi kita, sehingga kita dapat mencegah atau tidak mengulangi kesalahan yang sama yang kita lakukan. Sekian pembahasan mengenai siap atau tidak investor untuk kalian yang merasa ketinggalan tanda kutip di pasar yang sedang bullish ini, tapi juga kita telah membahas bagaimana dampaknya dan perilaku umum yang terjadi. Ingatlah bahwa pasar saham itu bersifat dinamis dan selalu ada kesempatan. Sampai jumpa di video berikutnya.